Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan dosen pembimbing Dr. Salman Piraji Martana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu Pusat Pelatihan Bulu Tangkis Anak di Kota Bandung. Rancangan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang berstandar internasional di Kota Bandung untuk melatih calon atlet baru. Dan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan juga wawasan masyarakat mengenai apa itu olahraga bulu tangkis dan bagaimana cara memainkannya. Olahraga ini merupakan olahraga yang sangat sensitif terhadap udara atau angin, maka dari itu tidak bisa dimainkan di tempat yang sembarangan. Maksud dan tujuan dari perancangan bangunan ini adalah untuk menjadi pusat pelatihan dari tim SGS PLN Bandung, yang mana SGS PLN Bandung ini akan menjadi sumber dana dan sekaligus pemiliknya. Dan yang kedua adalah dengan memberikan pengetahuan bagi masyarakat di sekitar lokasi tapak mengenai olahraga bulu tangkis. Bagaimana cara memberikan pengetahuan atau memberikan wawasan tersebut? Di sini kami merancang sebuah museum atau pusat dokumentasi yang mana dapat dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan bagi calon atlet muda, dan juga dapat menjadi sebuah pengalaman yang baru di mana kami akan mengadakan sebuah virtual reality teknologi yang mana akan bisa digunakan dan memberikan pengalaman secara langsung bagi para atlet untuk merasakan sensasi bermain bulu tangkis. Sebelum masuk ke dalam perancangan, di sini terdapat analisa tapak, yang mana analisa tapak ini merupakan mapping sekolah yang berada di dalam lingkup 500 meter di sekitar site. Hal ini bertujuan untuk mencari atau sebuah patokan untuk target dari perancangan gedung ini, yaitu anak-anak. Dari adanya sekolah dasar di sekitar site dapat dijadikan sebuah kerjasama yang mana kami akan memberikan atau menambahkan sebuah pelajaran ekstrakurikuler yang dapat digunakan atau dilaksanakan di gedung ini. Terdapat 3 sekolah, yaitu ada SD Coblong 103, SDN Coblong, dan juga SD Darul Hikam. Tipologi dan penggunaan bangunan ini termasuk ke dalam bangunan atau gedung olahraga dengan tipe B, yang mana memiliki 4 buah lapangan yang dapat digunakan untuk pertandingan nasional ataupun internasional, dan juga dapat digunakan sebagai pertandingan lokal. Terdapat 4 zona di dalam site, yaitu zona pertama adalah arena, di mana dalam zona pertama ini terdapat lapangan bulu tangkis dan juga area pemanasan yang hanya dapat digunakan oleh atlet dan juga pelatih ketika pelatihan sedang dilaksanakan. Yang kedua terdapat area tribun, dan juga area ketiga terdapat fasilitas penunjang seperti kafetaria, toilet, dan yang lainnya. Dan untuk di zona keempat ini bertujuan untuk sebagai zona aman di dalam site bila terjadi sebuah kebakaran atau hal apapun dapat dievakuasi melalui zona keempat ini. Masuk ke dalam hasil perancangan, di sini terdapat gambar block plan yang mana dapat dilihat untuk bangunan sendiri berorientasi ke arah barat, yang mana arah barat tersebut merupakan arah jalan utama, yaitu Jalan Dago. Selain untuk mempermudah akses, ini juga bertujuan untuk agar bangunan lebih mudah dilihat dari Jalan Insinyur Haji Juanda menuju ke arah Dago ataupun sebaliknya. Kemudian terdapat gambar side plan, yang mana gambar ini merupakan akan menjelaskan mengenai hubungan ruang dalam dengan ruang luar. Dapat dilihat sendiri, terdapat zona arena atau zona 1 di bagian tengah, dan juga di sekelilingnya terdapat fasilitas pengelola gedung, yang mana di atas pengelola gedung tersebut merupakan area tribun. Dan juga di bagian luar atau di zona 3 di sini
bisa digunakan sebagai fasilitas penunjang lainnya seperti kafetaria, toilet, dan juga ruang tunggu dan lobi. Untuk zona aman sendiri, di bagian sisi bangunan diberikan trotoar atau area pedestrian yang dapat digunakan sebagai jogging track atau jalur evakuasi jika terjadi sesuatu. Masuk ke dalam bangunan, di sini terdapat beberapa jenis pengguna, yaitu ada atlet, ada pengelola gedung, ada pengelola pertandingan, ada media. Pembagian pengunjung di sini bertujuan untuk membagi-bagi atau mengelompokkan pengguna bangunan ini agar tidak terjadi bentrok atau tidak terjadi suatu hambatan dalam jalur sirkulasi di dalam bangunan. Masuk ke dalam sistem struktur. Dalam sistem struktur ini, bangunan menggunakan struktur bentang lebar dengan sistem space truss yang terbuat dari pipa galvanis yang dilengkungkan. Untuk penutup atapnya sendiri menggunakan zinc alum yang di dalamnya itu terdapat beberapa lapisan sebagai kenyamanan termal di dalam bangunan. Selain itu, bangunan ini juga menggunakan konstruksi baja IWF sebagai kolom dan juga baja Habim sebagai balok. Dan pondasi bangunan ini menggunakan board pile. Masuk ke dalam gambar detail, di sini dapat dilihat sebuah sambungan antara space truss dengan baja IWF yang menopang space truss tersebut. Di sini sambungan space truss menggunakan plat yang dengan ketebalan 15 mili, kemudian dilas dengan bagian space truss. Setelah itu disambungkan menggunakan baut ke dalam baja IWF. Lanjut kepada gambar tampak. Di sini di bagian depan bangunan menggunakan kisi-kisi yang terbuat dari kayu ulin. Hal ini bertujuan agar menutupi atau memberikan keamanan bagi pengguna RAM untuk difabel di bagian depan bangunan. Selain itu, di belakang atau di balik dari kisi-kisi ini merupakan area yang direncanakan pada awal tadi, yaitu area dokumentasi yang terdapat teknologi virtual reality. Lanjut ke dalam bagian interior. Dapat dilihat di sini ada dua gambar. Di bagian kiri merupakan gambar dari lobi. Terdapat Hall of Fame di bagian lobi sebagai motivasi atau sebagai penarik minat dari calon atlet ketika mereka memasuki bagian lobi. Dan selain itu, untuk seluruh area di bangunan ini mengusung konsep struktur sebagai nilai estetika. Maka dari itu tidak terlalu banyak melakukan finishing seperti bagian kayu dan juga baja beam yang diberikan clear coating hanya sebagai untuk pelapis saja. Kemudian dapat dilihat di bagian kiri terdapat struktur space truss yang tidak terbungkus dan juga terdapat aluminium foil yang terdapat di bagian dalam atap. Bagian atap sendiri sebetulnya itu dilapisi menggunakan mulai dari atas itu menggunakan atap zinc alum, kemudian diberi glass wool dan juga diberi aluminium foil dan juga diberikan jaring kawat. Hal ini bertujuan agar suara dan juga panas dapat teredam sebelum masuk ke dalam area bangunan. Sebelum saya menyelesaikan presentasi ini, saya akan memperlihatkan hasil dari video animasi yang sudah saya buat. Ini merupakan view dari arah Jalan Dago menuju ke Jalan Insinyur Haji Juanda, di mana di bagian pedestrian sisi jalan bangunan diberikan sebuah area duduk atau fasilitas umum yang dapat digunakan oleh pengguna pedestrian tersebut. Di bagian depan didominasi oleh area parkir. Terdapat beberapa area lainnya juga seperti di bagian kiri ini merupakan sebuah area plaza, dan di bagian ujung kanan dan kiri side atau di bagian utara dan selatan side terdapat advertising area.
Advertising area ini dimaksudkan untuk menambah atau memberikan pemasukan untuk maintenance gedung selain mendapatkan sumber dana tetap dari SGS PLN Bandung. Di area plaza ini dikhususkan untuk para pejalan kaki yang mana mereka dapat langsung menuju ke bagian pintu masuk bangunan. Di bagian depan bangunan diberikan sebuah penutup atap yang berbeda dari atap utama lainnya, yaitu sebuah dak beton yang mana diberikan kaca sebagai salah satu akses atau media cahaya alami yang masuk ke dalamnya. Di bagian kiri ini merupakan rem untuk difabel yang menuju ke tribun langsung. Dan di bagian kanan merupakan akses menuju tribun langsung dengan menggunakan tangga. Nah, ini merupakan area Hall of Fame, di mana ketika seorang atlet pertama kali memasuki area ini, mereka akan melihat para atlet-atlet terbaik dari SGS PLN Bandung. Untuk di atas itu merupakan akses yang dapat diakses dari luar lobi yang menggunakan ram atau menggunakan tangga yang sudah disediakan di bagian luar. Di bagian kanan ini merupakan area museum yang terdapat sebuah teknologi virtual reality untuk bermain bulu tangkis. Di bagian kiri merupakan akses menuju tribun yang dapat diakses melalui dalam bangunan. Dan ini merupakan area bersantai atau area tunggu untuk para pengunjung. Untuk sisi kanan ini merupakan akses yang dikhususkan untuk para wartawan atau media, dan ini merupakan area kafetaria. Ini merupakan akses masuk yang mana para wartawan dapat mengakses ruangan ini untuk ketika mengadakan sebuah wawancara dan langsung menuju ke area lapangan. Nah, di sini dapat dilihat di sekitar lapangan ini bisa digunakan untuk area pemanasan. Dan untuk pencahayaan sendiri dibuat cahaya yang menempel atau mengarah ke arah tembok agar tidak menyilaukan para atlet ketika sedang bermain bulu tangkis. Kegiatan pemanasan di sekitar lapangan ini diharapkan dapat mempermudah atau memberikan pengalaman yang berbeda bagi para calon atlet yang akan dididik atau berlatih di gedung ini. Di sekeliling lapangan sendiri terdapat ruangan-ruangan yang dapat digunakan untuk atlet dan juga pengelola pertandingan dan juga para wasit. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang terdapat area tunggu yang dapat diakses atau hanya dapat diakses oleh atlet, pengelola gedung, dan juga pengelola pertandingan. Dan ini merupakan akses menuju kafetaria. Nah, sekarang kita akan memasuki area untuk kontrol atau ruang kontrol yang mana digunakan untuk pengelola gedung yang memiliki akses langsung menuju ke tribun. Hal ini bertujuan agar pengelola gedung dapat mengontrol jika terjadi sesuatu di dalam tribun ketika pertandingan berlangsung ataupun ketika sedang melaksanakan maintenance bangunan. Area ini merupakan area kontrol yang dapat langsung melihat ke area tribun. Dan ini adalah suasana dari tribun di lantai 2. Dapat dilihat di sisi kanan dan kiri itu merupakan cahaya alami yang mana struktur space truss ini diberikan jarak antara space truss dengan penutup atapnya. Hal ini bertujuan sebagai pencahayaan alami agar tidak terlalu banyak menggunakan cahaya buatan. Ini merupakan fasilitas penunjang di lantai 2 atau tribun, yaitu sebuah kamar mandi.
Tribun ini memiliki kapasitas 800 orang. Dan ini merupakan view ke arah bawah dari tribun di lantai 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyaksikan.